Oke, kita lanjut rakit dan pasang dengan sedia kala. Kadang-kadang ini model-model jadul tuh ribetnya ya seperti ini ya, banyak pengait-pengaitnya seperti ini gitu, jadi perlu hati-hati ya. Nah, ini saya belum pasang bagian TC nya ya, ini fleksibel TC belum saya pasang, saya akan pasangkan. Oke. Nah, tinggal memasukkan saja. Lalu kita tutup ya. Kemudian kita pasang di tombol keypadnya dulu kita pasang. Oke, sudah terpasang. Kemudian kita pasang frame depan ya. Oke, sudah terpasang frame depan ya. Ini kita coba buka bagian buzzer. Saya mau cek bagian buzzernya. Oke. Kuningannya masih bagus. Kita sedikit kerik seperti ini ya, supaya terkoneksi dengan mantap. Oke, ini konektor buzzernya ya. Konektor buzzernya seperti ini ya. Ini model ngeper gitu ya. Ini kamera ya. Modul kameranya seperti ini. Single kamera ya. Dan tipe VGA. Masih VGA. Oke, sudah terpasang lagi ya. Saya hanya cek bagian pinnya supaya speakernya hidup dua-duanya. Oke, kita tutup kembali bagian antena. Ini antena GPRS kalau tidak salah ya. Kalau yang atas ini antena SIM sinyal. Kita pasang dulu bagian ini ya. Kita lihat, soalnya ini bagian tombol ininya dua, ini tombol ini atas bawah, ini ada tombolnya, kita pasang di sini. Ya. Oke. Kemudian ini ya. Ini hanya ada
satu tombol ya. Hanya satu tombol. Kita pasang di sini, ada tombolnya. Ya. Oke. Lalu pasang frame casing belakang. Oke. Ya. Pasang, kita baut kembali. Kita baut kembali atas. Sampai kencang, tapi jangan terlalu kencang banget ya kalau ngebaut, soalnya bisa selek di dratnya ya, drat pada casingnya biasanya selek, bukan drat di bautnya ya, tapi casing yang kalah. Oke ya. Kita tutup. Nah, ini ada penutup karetnya. Oke, sudah terpasang, dan kita pasang baterainya ya. Lalu kita pasang memori MMC nya ya. Oke, kita tutup ya, seperti itu ya. Ini touchpad-nya kita coba hidupkan. Oke, sudah nyala, dan kita coba untuk TC nya apakah dia normal ya. Tadinya ini normal ya, takutnya TC nya error pas saya bongkar. Oke, wah ternyata masih bagus. Kita cek kamera. Ya, kameranya sudah normal ya. Jadi gambarnya ada. Tadinya kan dia ngeblur ya. Nah, itu sudah. Oke, sudah ada warnanya. Oke, jadi kerusakan pada LCD CRUD sudah sudah diperbaiki ya. Oke, terima kasih. Cukup sampai ini saja videonya untuk servis Motorola E680 yang LCD nya CRUD, dan saya membuat tutorial servis perbaikan LCD CRUD. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata dan kekurangannya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.